diajukan kepada DPR dengan surat nomor MA-95-67 untuk disahkan menjadi undang-undang. Setelah disusun tahun 64, kemudian rancangan ini diajukan kepada DPR tahun 67. Nah, tahun 68 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 68 mengenai pembentukan Badan Amil Zakat dan juga Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 68 mengenai pembentukan Baitul Mal. Inilah proses dari tahun 51 sampai tahun 68. Nah, maka ketika PMA ini sudah keluar, tahun 68 ini mulai dibentuk yang namanya Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Yang pertama kali dibentuk itu adalah oleh pemerintah DKI Jakarta. Ini tahun 68. Nah, tahun 99 sebagai penguatan di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 38 tahun 99 mengenai pengelolaan zakat. Ini sampai tahun 99. Nah, di tahun 2000 ya, kemudian dikeluarkanlah keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji dengan nomor D291 tahun 2000 mengenai pedoman teknis pengelolaan zakat, yang kemudian dilanjutkan dengan tahun 2003, di mana dikeluarkan keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 373 tahun 2003 mengenai pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 99. Setelah tadi tahun 99 itu dikeluarkan Undang-Undang mengenai pengelolaan zakat, maka KMA inilah yang memberikan aturan mengenai pelaksanaan bagaimana mengenai Undang-Undang Nomor 38 tahun 99. Nah, tahun 2011 ya, tahun 2011 itu terbit Undang-Undang Nomor 23 mengenai pengelolaan zakat sebagai amandemen ataupun sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 38 tahun 99 yang dianggap sudah tidak relevan ya, karena perkembangan zaman yang semakin luar biasa, teknologi yang semakin maju, maka dibutuhkan suatu undang-undang yang baru yang dapat mengadopsi daripada kebutuhan masyarakat mengenai pengelolaan zakat di era yang semakin berkembang ini. Maka Undang-Undang Nomor 23 ini kemudian diterbitkan oleh pemerintah sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 38 tahun 99. Tahun 2014 ya, dikeluarkanlah PP nomor 14 tahun 2014 mengenai pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 mengenai pelaksanaan zakat. Yang juga di tahun 2014 adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 mengenai syarat dan cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha yang produktif. Setelah tahun 2014, kemudian tahun 2015 itu PMA ya, Peraturan Menteri Agama nomor 69 tahun 2015 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Agama tahun 2014 ya. Ini adalah perubahan dari peraturan yang telah dikeluarkan di tahun 2014 mengenai apa? Mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha yang produktif. Nah, inilah salah satu upaya-upaya pemerintah di mana adanya Peraturan Menteri Agama, kemudian undang-undang yang telah dikeluarkan, tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan perolehan maupun pendayagunaan di dalam zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah dan lain sebagainya. Nah, terakhir di tahun 2016 ini keluar PMA nomor 5 tahun 2016 mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif di dalam pengelolaan zakat. Inilah kalau kita melihat mengenai sejarah regulasi zakat di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan wakaf ya? Untuk wakaf ini ada beberapa tahap yang juga dilalui ya, hampir sama dengan zakat tadi. Wakaf dimulai dengan tahun 1960, di mana saat itu keluar Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria. Nah, kemudian di tahun 77 ya, setelah keluar Undang-Undang mengenai Peraturan Dasar
pokok agraria. Tahun 77 keluarlah PP nomor 28 tahun 77. Tentang apa? Hal ini mengenai perwakafan tanah milik, ya, pembahasan mengenai perwakafan tanah milik. Ini merupakan cambuk utama bagaimana di dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Kemudian tahun 78 keluar PMA atau Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 78 yang berisi mengenai peraturan pelaksanaan PP nomor 28 tahun 77 mengenai perwakafan tanah milik. Nah, tahun 2002 ini ada suatu inovasi yang luar biasa ketika kemudian dikeluarkanlah mengenai wakaf uang yang boleh dikencarkan oleh pemerintah. Maka tahun 2002 MUI mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang atau sering pula disebut dengan wakaf tunai atau cash wakaf, dan tahun 2003 disusunlah rancangan undang-undang mengenai wakaf, ya. Tahun 2003 disusunlah rancangan undang-undang mengenai wakaf yang kemudian undang-undang ini diresmikan pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf, ya. Kalau tadi ya zakat itu dimulai tahun 99 dengan Undang-Undang Nomor 38, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Maka wakaf ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf. Nah, tahun 2006 ini dikeluarkanlah PP Nomor 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf. Nah, PP inilah yang mengatur bagaimana harta benda wakaf dan juga bagaimana mengenai pengelolaan ataupun pendayagunaan mengenai zakat maupun wakaf. Nah, ini saja pertemuan kali ini dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.